Angin malam menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah dan kembang melati yang terlalu menyengat. Bima, dengan jaket lusuhnya, menggigil, ia menatap Gunung Kawi yang menjulang tinggi di hadapannya, siluetnya kelam di bawah rembulan pucat. Apakah benar ini jalan keluar terakhirnya? Keraguan mencengkeram hatinya, tetapi desakan hutang dan tatapan kecewa istrinya, Riana, lebih menakutkan. Bima menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jawa Timur menyambutnya dengan udara dingin dan kesunyian yang menekan. Ia meninggalkan Jakarta yang bising dan penuh hiruk-pikuk, mencari jawaban di tempat yang konon menyimpan rahasia kekayaan abadi. Yakin, Mas, sapaan lembut dari seorang wanita parubaya membuyarkan lamunannya. Ia menoleh, di sampingnya berdiri Bu Lastri, wanita yang menjemputnya di terminal bus tadi. Wajahnya keriput, tetapi matanya menyimpan keteduhan. Insya Allah, Bu, jawab Bima, suaranya sedikit bergetar, saya sudah tidak punya pilihan lain. Bu Lastri mengangguk pelan, saya hanya bisa mengantarkan, Mas, semua keputusan ada di tangan Mas Bima sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak, pohon-pohon besar menjulang di kanan kiri, rantingnya saling bertautan, menciptakan lorong gelap yang menakutkan. Suara, jangkrik, dan hewan malam lainnya saling bersahutan, menambah kesan angker di tempat itu. Langkah kaki mereka memecah kesunyian malam. Apa benar di sini bisa kaya mendadak? Bu, Bima akhirnya memberanikan diri bertanya, memecah keheningan yang mencekam. Bu Lastri tersenyum tipis. Banyak yang bilang begitu, Mas, tapi semua ada harganya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Hati Bima mencelos mendengar jawaban itu, ia tahu itu. Ia sudah membaca dan mendengar cerita-cerita mengerikan tentang pesugihan di Gunung Kawi. Kisah-kisah tentang tumbal, tentang perjanjian dengan makhluk halus, tentang jiwa yang terikat selamanya. Namun, ia sudah terlanjur basah, ia harus maju. Mereka tiba di sebuah gubuk reyot di tengah hutan. Cahaya temaram dari lampu minyak menerangi ruangan yang sempit dan pengap. Di dalam, duduk seorang pria tua dengan wajah yang dipenuhi kerutan dan tatapan mata yang tajam. Pria itu memakai pakaian serba hitam dan kepalanya tertutup kain batik. Sugeng Dalu, Mbah, sapa Bu Lastri dengan hormat. Monggo, Lastri, silakan duduk, jawab pria itu, suaranya serak dan dalam. Ia menoleh ke arah Bima, kamu pasti Bima yang dari Jakarta, ya? Bima mengangguk, merasa gugup, ia merasa seolah ditelanjangi oleh tatapan mata Mbah itu. Saya Bima, Mbah, ucapnya, duduklah. Mbah itu menunjuk sebuah kursi kayu yang sudah reyot. Bima menurut, ia duduk dengan hati-hati, takut kursi itu akan patah. Kamu datang ke sini untuk mencari kekayaan? Tanya Mbah itu tanpa basa-basi. Iya, Mbah, saya terlilit hutang, saya tidak tahu lagi harus bagaimana, jawab Bima, menundukkan kepala. Ia menceritakan semua masalahnya kepada Mbah itu, tentang bisnisnya yang bangkrut, tentang hutang yang menumpuk, tentang tekanan dari rentenir, dan tentang harapan terakhirnya untuk bisa membahagiakan keluarganya. Mbah itu mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan Bima. Setelah Bima selesai bercerita, Mbah itu menghela napas panjang. Saya mengerti masalahmu, Bima, tapi perlu kamu ketahui, mendapatkan kekayaan di sini tidaklah mudah, ada harga yang harus dibayar. Saya siap, Mbah, asalkan saya bisa melunasi hutang dan membahagiakan keluarga saya, jawab Bima dengan tekad yang membara. Ia rela melakukan apa saja, apa saja. Mbah itu tersenyum sinis. Baiklah, tapi ingat, Bima, sekali kamu masuk ke dalam lingkaran ini, tidak ada jalan untuk keluar, kamu akan terikat selamanya. Bima tidak menjawab, ia sudah menutup mata dan telinganya, yang ia inginkan hanyalah kekayaan. Mbah itu kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan Bima. Ritual itu rumit dan mengerikan. Bima harus mencari sebuah janin berusia 7 bulan. Janin itu akan dijadikan tumbal untuk persembahan kepada penguasa Gunung Kawi. Bima terkejut mendengar persyaratan itu. Mencari janin? Bagaimana caranya? Ia tidak mungkin melakukan itu. Itu adalah perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Tidak bisa, Mbah, saya tidak mungkin melakukan itu, tolak Bima dengan tegas. Mbah itu tertawa terbahak-bahak, kamu pikir kekayaan datang dengan cuma-cuma? Kamu pikir penguasa Gunung Kawi mau memberimu kekayaan tanpa imbalan yang setimpal? Kamu salah besar, Bima. Tapi tumbal janin, itu terlalu kejam, Mbah, bantah Bima. Kejam katamu?
Lebih kejam mana? Kamu membiarkan keluargamu hidup dalam kemiskinan atau memberikan tumbal untuk kekayaan yang abadi? Tanya mbak itu, menusuk jantung Bima. Bima terdiam. Ia bimbang. Di satu sisi, ia tidak ingin melakukan perbuatan keji itu. Di sisi lain, ia tidak ingin melihat keluarganya menderita. Saya butuh waktu untuk berpikir, Bah, ucap Bima akhirnya. Waktumu tidak banyak, Bima. Semakin lama kamu berpikir, semakin besar hutangmu menumpuk, semakin lama pula keluargamu menderita. Jawab Mbah itu, mengingatkan Bima akan kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Bima meninggalkan gubuk itu dengan hati yang hancur. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kacau balau. Suara angin malam terdengar seperti bisikan-bisikan iblis yang menggoda dan menakutkan. Ia merasakan tekanan yang luar biasa berat di pundaknya. Mas Bima, panggil Bu Lastri yang menunggunya di luar gubuk, bagaimana? Bima menggelengkan kepala, saya tidak tahu, Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Bu Lastri menatap Bima dengan prihatin. Semua keputusan ada di tangan Mas Bima, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Bima kembali ke penginapan kecil tempatnya menginap. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar-putar memikirkan persyaratan Mbak itu. Mencari janin berusia 7 bulan. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, sanggupkah ia melakukan perbuatan keji itu? Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya yang bekerja sebagai dokter kandungan di sebuah rumah sakit di kota terdekat. Ia berharap temannya itu bisa memberikan solusi atau setidaknya memberikan saran yang bijak. Riko, aku butuh bantuanmu, ucap Bima setelah mereka bertemu. Riko, temannya itu, menatap Bima dengan heran. Ia melihat wajah Bima yang pucat dan matanya yang merah. Ada apa, Bim, kamu terlihat kacau, tanya Riko. Bima menceritakan semua masalahnya kepada Riko. Tentang bisnisnya yang bangkrut, tentang hutangnya yang menumpuk, tentang pesugihan Gunung Kawi, dan tentang persyaratan tumbal janin. Riko terkejut mendengar cerita Bima. Ia tidak percaya bahwa temannya itu sampai berpikir untuk melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Bim, kamu jangan gila, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal itu adalah perbuatan yang sangat salah dan melanggar hukum, tegas Riko. Aku tahu, Riko, tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluargaku, jawab Bima dengan nada putus asa. Tidak ada jalan pintas. Bim, kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kamu harus mencari jalan keluar yang benar, nasihat Riko. Lalu apa yang harus kulakukan? Riko, aku sudah buntu, tanya Bima, putus asa. Riko berpikir sejenak. Aku akan coba bantu mencari solusi. Tapi berjanjilah padaku, kamu tidak akan melakukan perbuatan yang keji itu. Bima mengangguk lemah. Ia berjanji pada Riko bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang keji itu. Setelah bertemu Riko, Bima merasa sedikit lega. Ia berharap Riko bisa membantunya mencari jalan keluar dari masalahnya. Namun, di dalam hatinya, ia masih merasa bimbang. Ia masih tergoda dengan janji kekayaan dari pesugihan Gunung Kawi. Malam harinya, Bima kembali ke penginapannya. Ia mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Ia mendengar suara-suara aneh di luar kamarnya, suara angin yang menderu-deru, suara burung hantu yang melengking, dan suara langkah kaki yang mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Bima terkejut dan langsung terbangun dari tempat tidurnya. Ia melihat sosok hitam berdiri di ambang pintu. Sosok itu tinggi besar dan wajahnya tidak terlihat. Siapa kamu? Tanya Bima dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima dengan tatapan mata yang tajam dan menakutkan. Sosok itu kemudian melangkah masuk ke dalam kamar Bima. Bima merasa sangat ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Sosok itu semakin mendekat ke arah Bima. Bima bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari sosok itu. Kamu sudah berjanji. Suara serak dan dalam terdengar dari sosok itu. Kamu sudah berjanji akan memberikan tumbal. Bima menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan memberikan tumbal. Sosok itu tertawa sinis. Angin mendesah pelan di luar jendela kamar penginapan. Bima menggigil. Bukan hanya karena dinginnya malam di Jawa Timur, tetapi juga karena teror yang mencengkeram hatinya. Bayangan hitam itu, tatapannya, semuanya terasa begitu nyata, begitu mengancam.
Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk, hasil dari kelelahan dan tekanan batin yang luar biasa. Namun, semakin keras dia mencoba menyangkal, semakin jelas bayangan itu terpatri di benaknya. Dia melihatnya lagi, sosok gelap tanpa wajah yang jelas, berdiri di sudut kamarnya, seolah mengawasi setiap gerakannya. Bima bangkit dari tempat tidur, kakinya terasa berat, seolah terikat oleh rantai tak kasat mata. Dia menyalakan lampu kamar, berharap cahaya terang itu akan mengusir kegelapan, baik di dalam maupun di luar dirinya. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar, sunyi, hanya desiran angin dan suara jangkrik di kejauhan yang menjawab pertanyaannya. Bima menelan ludah, mungkin benar, ini hanya halusinasi. Dia mencoba menenangkan diri dengan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Pikirannya berkecamuk. Kata-kata Mbah terngiang-ngiang di telinganya, harga sebuah kemakmuran sejati adalah pengorbanan yang tak ternilai, pengorbanan janin. Pikiran itu membuatnya mual. Dia meraih ponselnya dan menelepon Riko. Nada sambung berdering panjang. "Riko, ini aku," kata Bima, suaranya serak. Aku takut." "Bima, ada apa? Kau baik-baik saja?" tanya Riko, terdengar cemas. "Aku tidak tahu. Aku melihat sesuatu yang mengerikan. Aku merasa diawasi." "Kau di mana sekarang?" "Masih di penginapan dekat Gunung Kawi." "Jangan kemana-mana, aku akan ke sana sekarang, tunggu aku," kata Riko, lalu mematikan telepon. Bima merasa sedikit lega. Kehadiran Riko akan memberinya kekuatan. Dia duduk di kursi dekat jendela, menatap kegelapan malam. Suara-suara aneh mulai terdengar, bukan hanya suara angin dan jangkrik, tetapi juga bisikan-bisikan lirih yang seolah memanggil namanya. "Bima, Bima," dia menutup telinganya. "Tidak, ini tidak nyata, ini hanya imajinasiku," gumamnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka. Bima tersentak kaget, jantungnya berdegup kencang. Di ambang pintu berdiri Bu Lastri, wajahnya pucat pasi. "Bima, kau harus pergi dari sini," bisik Bu Lastri, matanya memancarkan ketakutan. Gunung ini marah." "Apa maksudmu?" tanya Bima, bingung. "Mbah, dia bukan orang biasa, dia memiliki kekuatan yang gelap. Dia tahu kau ragu-ragu tentang pengorbanan itu, dia akan datang untuk menagih janjimu." "Tapi aku belum membuat janji apapun," bantah Bima. "Itu tidak penting, kehadiranmu di sini sudah cukup, kau harus pergi sebelum terlambat." Bu Lastri menarik tangan Bima, membawanya keluar dari kamar. Mereka berlari menyusuri lorong penginapan yang gelap dan sunyi. Langkah kaki mereka menggema, memecah kesunyian malam. "Kemana kita akan pergi?" tanya Bima, terengah-engah. "Kita harus menjauh dari gunung ini. Ada jalan setapak di belakang penginapan. Kita bisa menyusuri hutan dan mencari bantuan di desa terdekat," jawab Bu Lastri. Mereka keluar dari penginapan dan memasuki hutan. Pepohonan tinggi menjulang, menghalangi cahaya bulan. Suasana terasa mencekam. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi geraman yang menakutkan. "Cepat!" seru Bu Lastri, menarik Bima lebih dalam ke dalam hutan. Mereka terus berlari, tersandung akar pohon dan ranting-ranting yang berserakan. Di belakang mereka, Bima mendengar suara langkah kaki yang berat, mengejar mereka. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, Bu Lastri berhenti. Dia menunjuk ke depan. "Lihat, ada gubuk tua di sana. Mungkin kita bisa bersembunyi di sana." Mereka berlari menuju gubuk tua itu. Pintunya reyot dan jendelanya berlubang. Mereka masuk ke dalam dan menutup pintu dengan susah payah. Gubuk itu gelap dan berdebu. Bau apak menusuk hidung. Bima merasa merinding. "Kita harus diam," bisik Bu Lastri. "Jangan bersuara." Mereka bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar di sudut gubuk. Suara langkah kaki semakin mendekat. Bima bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di luar sana. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan kasar. Sosok gelap berdiri di ambang pintu. Mata merahnya menyala dalam kegelapan. Bima mengenali sosok itu, bayangan yang menghantuinya. Sosok itu menggeram. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Bima." Bu Lastri berteriak. Sosok itu melangkah masuk ke dalam gubuk. Bima tahu, inilah akhirnya. Namun, saat sosok itu hendak mendekat, terdengar suara gemuruh dari luar. Gubuk itu berguncang hebat. Sosok itu terhuyung ke belakang. Dari balik pepohonan,
muncul cahaya terang benderang. Cahaya itu menyilaukan, membakar kegelapan. Sosok itu menjerit kesakitan. Cahaya itu semakin mendekat, sosok itu menghilang. Gubuk itu kembali sunyi, Bima dan Bu Lastri terengah-engah, ketakutan. Cahaya itu berhenti di depan gubuk, dari dalam cahaya itu, muncul sosok laki-laki, wajahnya familiar. "Riko?" tanya Bima, tak percaya. Riko mengangguk, "Aku datang untuk menyelamatkanmu." Namun, sebelum Bima bisa berkata apapun, tanah di bawah mereka bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan pucat, berusaha meraih mereka. "Kita harus pergi dari sini sekarang," seru Riko. Mereka berlari keluar dari gubuk, tanah terus bergetar, tangan-tangan itu semakin banyak bermunculan, mereka mengejar mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, menjauhi gubuk tua itu, di belakang mereka, tanah terbelah, menelan gubuk itu ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Mereka terus berlari, menyusuri hutan yang semakin menakutkan, suara-suara aneh semakin keras terdengar, mereka merasa diawasi, dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, Bima tersandung akar pohon dan jatuh, dia merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya. "Bima," seru Riko, "kau baik-baik saja?" "Kakiku, aku tidak bisa berjalan," rintih Bima. Riko membantu Bima berdiri. "Kita tidak bisa berhenti di sini, kita harus terus bergerak." Namun, Bima tahu, ini adalah akhir dari perjalanannya, dia tidak bisa lagi berlari. "Pergilah, Riko, selamatkan dirimu," kata Bima, "aku akan menahan mereka." "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu," bantah Riko. "Pergilah, ini satu-satunya cara." Riko menatap Bima dengan ragu. Dia tahu, Bima benar, mereka tidak punya pilihan lain. "Aku akan kembali untukmu," kata Riko, lalu berlari meninggalkan Bima. Bima menatap Riko menghilang di balik pepohonan, dia sendirian. Dia berbalik menghadap kegelapan, dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Suara-suara aneh semakin mendekat, bayangan-bayangan mulai bermunculan dari balik pepohonan. Bima menarik napas dalam-dalam, dia menutup matanya. Dia menunggu, tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di lehernya. Dia membuka matanya, di depannya, berdiri sosok gelap tanpa wajah, mata merahnya menyala dalam kegelapan. Sosok itu tersenyum, "Kau milikku sekarang, Bima." Suara tawa menggema di seluruh hutan, Bima menjerit. Sebelum Bima bisa bereaksi, sosok itu mengangkat tangannya. Bima melihat sesuatu berkilauan di tangan sosok itu, sebuah pisau ritual. Sosok itu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, Bima menutup matanya, pasrah, tapi alih-alih rasa sakit, Bima merasakan kehangatan, dia membuka matanya, dan melihat Riko berdiri di depannya. Riko menatap sosok itu dengan berani, sementara Riko menyelamatkan Bima. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Absolutely, Harris Part 3. Continuing the story and raising the stakes further. Riko berdiri tegak di depan Bima, tubuhnya menjadi perisai pelindung dari sosok mengerikan itu. Pisau ritual di tangan sosok itu berkilauan di bawah cahaya bulan yang menembus celah-celah pepohonan. Wajah Riko tegang, tapi matanya memancarkan keberanian yang tak terduga. "Jangan mendekat," seru Riko. Suaranya bergetar namun tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya." Sosok itu mendesis, "Kau tidak bisa menghentikanku. Takdirnya sudah tertulis. Dia harus membayar harga kemakmuran." "Kemakmuran apa?" balas Riko. "Kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan dan pengorbanan. Itu bukan kemakmuran, itu kutukan." Sosok itu tertawa sinis. "Kau tidak mengerti. Kekuatan sejati membutuhkan pengorbanan. Darah adalah pupuk bagi kesuksesan." Riko menggelengkan kepalanya. "Kau salah. Kekuatan sejati berasal dari kebaikan, dari membantu sesama, bukan dari merugikan orang lain." Sosok itu maju selangkah, "Kau menghalangi jalanku, menyingkir." Riko tidak bergeming, dia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan sosok itu. "Kita bisa bicara, ada cara lain untuk menyelesaikan ini, tidak perlu ada pertumpahan darah." "Terlalu terlambat untuk bicara," kata sosok itu, "janji sudah dibuat, hutang harus dibayar." Bima tersungkur di tanah, pergelangan kakinya berdenyut nyeri. Riko sudah menghilang, bayangannya ditelan kegelapan hutan Jawa Timur, angin menderu kencang, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang seolah mengejek keputusasaannya.
suara gemerisik dedaunan terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Ketakutan melumpuhkan Bima. Sosok gelap itu kini berdiri tegak di hadapannya, tanpa wajah, hanya siluet pekat yang menyerap semua cahaya di sekitarnya. Dari balik kegelapan itu, suara berat dan dingin menggetarkan tulang-tulangnya. "Kau milikku sekarang," desisnya, suaranya seperti gema dari kedalaman bumi. Bima mencoba merangkak mundur, tapi kakinya tidak bisa diajak kompromi. Dia terperangkap, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau," lirihnya, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu tertawa, tawa tanpa kebahagiaan, hanya dengungan mengerikan yang menusuk gendang telinga. Lalu, sosok itu mengangkat tangannya. Bima memejamkan mata, menunggu sentuhan dingin maut. Namun, sentuhan itu tak kunjung datang. Perlahan, Bima membuka matanya. Sosok itu masih berdiri di sana, tapi kini di belakangnya, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu semakin lama semakin besar, mengusir kegelapan dan menghangatkan udara dingin. Di tengah cahaya itu, Bima melihat sosok wanita, wajahnya teduh, matanya memancarkan kasih sayang. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Bima merasa familiar dengan sosok ini, tapi dia tak bisa mengingat di mana pernah bertemu. "Jangan takut, Bima," suara wanita itu lembut, menenangkan, "aku ada di sini untuk melindungimu." Sosok gelap itu mendesis marah, mencoba menyerang wanita itu. Tapi setiap kali ia mendekat, cahaya semakin terang dan membakarnya. Akhirnya, sosok itu meraung frustrasi dan menghilang, menyisakan bau belerang yang menyengat. Setelah sosok gelap itu pergi, wanita itu mendekati Bima. Dia berlutut di sampingnya dan mengulurkan tangan. "Siapa kamu?" tanya Bima, suaranya masih bergetar. Wanita itu tersenyum, "Aku adalah ibumu. Jangan biarkan dirimu terjerumus ke dalam kegelapan. Ingatlah kebaikan dan kasih sayang yang selalu ada di hatimu." Kemudian, wanita itu menyentuh kening Bima. Seketika, Bima merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia melihat kilasan-kilasan kenangan masa kecilnya, ibunya yang menyanyikan lagu pengantar tidur, ayahnya yang mengajarinya bermain layang-layang, tawa riang bersama saudara-saudaranya. Kenangan-kenangan itu menghapus rasa takut dan keputusasaannya. Cahaya semakin memudar, dan wanita itu mulai menghilang. "Ibu," Bima mencoba meraihnya, tapi tangannya hanya menggenggam udara kosong. Sebelum menghilang sepenuhnya, wanita itu berpesan, "Jalani hidupmu dengan benar, Bima, jangan pernah menyerah pada harapan." Kemudian, semuanya menjadi gelap. Asteris, asteris, asteris. Bima membuka mata. Dia terbaring di ranjang rumah sakit. Aroma obat menusuk hidungnya. Di sampingnya, Riko tertidur di kursi. "Riko," panggil Bima lemah. Riko langsung terbangun, matanya membelalak melihat Bima sudah sadar. "Bima, ya Tuhan, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu?" tanya Riko panik. Aku di mana? Kau di rumah sakit, kau ditemukan pingsan di hutan oleh tim SAR. Sudah 3 hari kau tidak sadarkan diri." Bima mencoba mengingat kejadian di gunung. Sosok gelap, Mbah, Bu Lastri, jurang yang menelan gubuk, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. "Apa yang terjadi? Aku ingat ada sosok gelap." Riko menghela napas. "Aku juga tidak tahu pasti. Bima, yang jelas, kau mengalami trauma berat, kau harus beristirahat." Bima menggeleng, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Riko menceritakan apa yang dia ketahui. Setelah Bima menyuruhnya pergi, dia merasa bersalah dan kembali mencari Bima. Dia menemukan Bima tergeletak di dekat jurang, dalam keadaan tidak sadar. Dia langsung menghubungi tim SAR dan membawa Bima ke rumah sakit. "Aku bersyukur kau selamat, Bima, aku takut kehilanganmu," kata Riko tulus. Bima terdiam. Dia merasa bersalah karena telah melibatkan Riko dalam masalahnya. "Maafkan aku, Riko, aku sudah merepotkanmu," ucap Bima. "Jangan dipikirkan, yang penting kau sudah baik-baik saja." Asteris, asteris, asteris. Setelah keluar dari rumah sakit, Bima memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dia meninggalkan semua hutangnya. Dia tahu, kekayaan yang dia cari dengan cara pintas hanya akan membawa malapetaka. Dia mulai mencari pekerjaan yang halal. Awalnya sulit, tapi dia tidak menyerah. Dia belajar dari kesalahan masa lalunya. Dia berusaha menjadi ayah dan suami yang baik. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan.
Beberapa bulan kemudian, Bima berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Gaji yang dia terima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia merasa bahagia dan bersyukur. Namun, bayangan Gunung Kawi masih menghantuinya. Dia sering bermimpi tentang sosok gelap dan wanita berkebaya putih. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita itu? Apakah dia benar-benar ibunya? Atau hanya ilusi dari alam gaib? Bima tidak pernah tahu jawaban pasti. Tapi dia percaya, pesan wanita itu adalah kunci untuk menjalani hidup yang benar. Dia harus selalu mengingat kebaikan dan kasih sayang yang ada di hatinya. Dia harus selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Suatu malam, Bima duduk di teras rumahnya, memandang langit bertabur bintang. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa serta aroma tanah basah. Dia teringat kembali pada kejadian di Gunung Kawi. Dia merasa bersyukur karena telah selamat dari jeratan pesugihan. Dia sadar, kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan keluarga, persahabatan, dan kedamaian hati. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dia merasa tenang. Dia tahu, dia tidak bisa menghapus masa lalunya, tapi dia bisa belajar darinya. Dia bisa membangun masa depan yang lebih baik. "Terima kasih, Ibu," bisiknya, menatap langit. "Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Malam itu, Bima tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk tentang Gunung Kawi tidak lagi menghantuinya. Dia telah menemukan kedamaian. Dia telah menemukan jalan pulang. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Apakah sosok gelap itu benar-benar telah pergi, atau hanya bersembunyi, menunggu kesempatan untuk kembali menjeratnya? Bima tidak tahu, dan mungkin dia tidak akan pernah tahu. Tapi dia berjanji, dia akan selalu waspada. Dia akan selalu menjaga hatinya dari godaan kegelapan, karena dia tahu pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akan selalu ada, dan dia harus selalu berjuang untuk kebaikan. Gunung Kawi tetap berdiri kokoh, menyimpan misteri dan rahasianya. Bisikan-bisikan gaib masih terdengar di antara pepohonan, dan legenda tentang pesugihan tumbal janin 1 miliar akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, mengingatkan manusia tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga moralitas. Aku belajar bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada tumpukan uang, tetapi pada hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita, dan dengan diri kita sendiri. Gunung Kawi memberiku pelajaran pahit, namun berharga. Aku hampir kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Sekarang, aku tahu apa yang benar-benar penting. Aku akan menjaga keluargaku, bekerja keras, dan hidup dengan jujur. Semoga aku tidak pernah lagi tergoda oleh janji-janji palsu kekayaan instan. Kisah ini akan selalu menjadi pengingat bagiku untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Kisah Bima di Gunung Kawi berakhir dengan harapan dan penebusan. Meskipun beberapa pertanyaan tetap tidak terjawab, perjalanan Bima mengajarkan kita tentang kekuatan keluarga, pentingnya moralitas, dan bahaya keserakahan. Gunung Kawi, dengan semua misterinya, tetap menjadi simbol abadi dari godaan dan konsekuensi. 5 tahun berlalu sejak Bima kembali dari Gunung Kawi. Hidupnya jauh lebih tenang dan stabil. Pekerjaannya di perusahaan swasta semakin mapan. Ia bahkan berhasil membeli rumah sederhana untuk keluarganya di pinggiran Jakarta. Hubungannya dengan Riko kembali harmonis, meskipun mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Bima seringkali teringat Riko dan berharap temannya itu juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Namun, ketenangan itu terusik oleh sebuah surat yang datang beberapa minggu setelah peringatan 5 tahun kejadian di Gunung Kawi. Surat itu tanpa nama pengirim, hanya cap pos dari sebuah kota kecil dekat Gunung Kawi. Jantung Bima berdebar kencang saat membuka amplop coklat itu. Bima berusaha bangkit. Rasa sakit di pergelangan kakinya terasa seperti sengatan listrik. Hutan di sekitarnya tampak semakin gelap dan menakutkan. Di mana Riko? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisikan-bisikan aneh itu kini terdengar lebih jelas, seolah berputar-putar di dalam kepalanya. Mereka seperti memanggil namanya, menyuarakan janji-janji kekayaan dan kemuliaan, tetapi juga ancaman mengerikan. Udara di Provinsi Jawa Timur ini terasa berat, lembab, dan dipenuhi aroma tanah dan dedaunan yang membusuk. Angin berdesir pelan, membawa serta bau anyir yang membuat perut Bima mual. Bau apa ini? Ia mencoba menajamkan indranya, berusaha memahami situasi yang semakin mencekam ini. Dengan susah payah, Bima menyeret langkahnya. Setiap gerakan terasa menyakitkan, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia harus menemukan Riko, dan yang lebih penting, ia harus keluar dari hutan terkutuk ini. Ia meraba-raba saku jaketnya, mencari korek api dan rokok.
butuh sesuatu untuk menenangkan sarafnya yang sudah tegang. Akhirnya, ia menemukan apa yang dicari. Bima menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Asap putih mengepul di udara gelap, memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Sambil menghisap rokok, ia memperhatikan sekelilingnya. Pohon-pohon tinggi menjulang ke langit. Ranting-rantingnya yang kering tampak seperti jari-jari yang menunjuk ke arahnya. Tiba-tiba, Bima melihat sesuatu. Di tanah, di antara akar-akar pohon yang bergelung, terdapat jejak darah. Jantung Bima berdegup kencang, darah segar, atau darah lama. Ia berjongkok, mencoba memeriksa jejak itu lebih dekat. "Riko," panggil Bima dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin dan bisikan-bisikan aneh yang semakin mengganggu. Ia mengikuti jejak darah itu. Jejak itu membawanya semakin dalam ke dalam hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat bau anyir yang menusuk hidungnya. Ia merasa seperti masuk ke dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setelah berjalan cukup jauh, Bima melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti api unggun, menari-nari di antara pepohonan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mempercepat langkahnya, berharap cahaya itu akan membawanya ke tempat aman. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin jelas suara-suara yang terdengar. Suara-suara itu terdengar seperti nyanyian, tetapi nyanyian itu terdengar aneh dan menakutkan, bukan nyanyian manusia. Akhirnya, Bima sampai di tempat cahaya itu berasal. Di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, terdapat api unggun yang menyala besar. Di sekeliling api unggun, duduk beberapa orang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan wajah mereka ditutupi oleh topeng-topeng aneh. Mereka terus bernyanyi, mengayun-ayunkan tubuh mereka mengikuti irama yang mengerikan. Bima tertegun, siapa mereka, apa yang sedang mereka lakukan? Ia merasa seperti telah memasuki sebuah ritual yang mengerikan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh ke arah Bima. Orang itu menunjuk Bima dan berteriak dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Semua orang berhenti bernyanyi dan menatap Bima dengan tatapan yang dingin dan menakutkan. Bima merasa seperti membeku di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap orang-orang bertopeng itu dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka bangkit dan berjalan mendekati Bima. Orang itu membawa sebuah pisau besar yang berkilauan di bawah cahaya api unggun. Bima bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di pisau itu. Wajahnya pucat dan ketakutan. Orang itu berhenti tepat di depan Bima. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Bima menutup matanya, menunggu kematian menjemputnya. "Kamu mencari ini?" Suara itu tiba-tiba terdengar. Bima membuka matanya. Orang bertopeng itu tidak menyerangnya. Ia hanya menyodorkan sesuatu ke arah Bima, sesuatu yang berlumuran darah. Bima menelan ludah. Itu adalah dompet Riko. "Di mana dia?" tanya Bima dengan suara bergetar. Orang bertopeng itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah hutan yang gelap. "Dia sudah memberikan apa yang kami inginkan," kata orang bertopeng itu dengan suara serak. "Sekarang giliranmu." Bima mundur selangkah, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka inginkan darinya, apa yang Riko berikan kepada mereka. "Kami tahu tentang janin itu," kata orang bertopeng itu. "Kami tahu tentang 1 miliar. Jantung Bima berdegup semakin kencang. Bagaimana mereka bisa tahu siapa mereka sebenarnya? "Kau pikir bisa lari dari kami?" kata orang bertopeng itu sambil tertawa. "Gunung ini adalah milik kami. Kau sudah masuk terlalu dalam." Orang-orang bertopeng itu mulai mendekat ke arah Bima. Mereka mengelilinginya, mengepungnya. Bima merasa seperti seekor binatang yang terperangkap dalam kandang. Ia melihat ke sekelilingnya, mencari jalan keluar, tetapi tidak ada jalan keluar. Ia terjebak. Tiba-tiba, Bima merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru, sebuah keberanian baru. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan melawan. "Aku tidak akan memberikan apapun kepada kalian," teriak Bima. Ia meraih sebatang kayu dari tanah dan mengayunkannya ke arah orang-orang bertopeng itu. Mereka terkejut dan mundur selangkah. Bima memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, menjauhi api unggun dan orang-orang bertopeng itu. Ia berlari tanpa henti. Tidak tahu kemana ia berlari, ia hanya ingin keluar dari hutan terkutuk ini. Di belakangnya, ia mendengar suara teriakan dan langkah kaki. Orang-orang bertopeng itu mengejarnya. Bima tahu, ia tidak bisa berlari selamanya, mereka akan menangkapnya. Tetapi ia tidak akan menyerah,
ia akan terus berjuang sampai akhir. Saat ia berlari, Bima melihat sesuatu di depannya, sebuah jurang yang dalam. Tanpa ragu, Bima melompat ke dalam jurang itu. Ia lebih baik mati daripada menyerahkan dirinya kepada orang-orang bertopeng itu. Saat ia jatuh, Bima merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ia tidak menyesal, ia telah memilih jalannya sendiri. Kegelapan menyelimutinya, asteris Bima membuka matanya, ia terbaring di dasar jurang, tubuhnya terasa sakit semua. Apakah ia mati? Tidak, ia masih hidup, tetapi ia sendirian, terluka, dan terjebak di dasar jurang. Di atas, ia mendengar suara orang-orang bertopeng itu, mereka masih mencarinya. Bima tahu, ia tidak bisa tinggal di sana, ia harus melakukan sesuatu, ia harus menemukan jalan keluar. Ia mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa sangat sakit, ia menyadari bahwa ia telah patah kaki. Ia merintih kesakitan, bagaimana ia bisa keluar dari sini dengan kaki patah? Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang wanita. "Tolong aku." Suara itu berbisik. Bima menajamkan pendengarannya, dari mana suara itu berasal? "Tolong aku." Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Bima melihat ke sekelilingnya, ia tidak melihat siapapun. "Siapa di sana?" tanya Bima dengan suara bergetar. "Di sini," suara itu menjawab. Bima melihat ke bawah, di dekat kakinya, ia melihat sebuah batu besar. Di balik batu itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih. Bima mendekati batu itu dan menyingkirkannya. Di balik batu itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah kerangka bayi itu tergeletak di atas kain putih, tulang-tulangnya rapuh dan kecil. "Tolong aku." Suara itu terdengar lagi. Kali ini, Bima tahu dari mana suara itu berasal. Suara itu berasal dari kerangka bayi itu. Bima tertegun. Apakah ia berhalusinasi? Apakah ia sudah gila? "Siapa kau?" tanya Bima. Aku adalah korban." Suara itu menjawab, "Mereka membunuhku, mereka mengambil jiwaku." Bima merasa merinding, ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Tolong aku, bebaskan aku," kata kerangka bayi itu, "aku ingin beristirahat dengan tenang." Bima menatap kerangka bayi itu dengan tatapan iba, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan membantu kerangka bayi itu, ia akan membebaskan jiwanya. Tetapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, Bima teringat sesuatu, ia teringat tentang ritual yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng itu. Mungkin, ia bisa menggunakan ritual itu untuk membebaskan jiwa kerangka bayi itu. Tetapi itu berarti ia harus kembali ke tempat itu, ia harus menghadapi orang-orang bertopeng itu lagi. Apakah ia sanggup? Bima menatap kerangka bayi itu, ia melihat kesedihan dan penderitaan di mata kerangka bayi itu. Ia tahu, ia tidak punya pilihan, ia harus melakukannya. Ia akan kembali ke tempat itu, ia akan menghadapi orang-orang bertopeng itu. Ia akan membebaskan jiwa kerangka bayi itu, dan ia akan membalas dendam. Bima mengepalkan tangannya, ia sudah membuat keputusan. Ia akan keluar dari jurang ini, ia akan kembali ke tempat itu. Dan ia akan membuat mereka membayar. Bima meraba-raba kakinya yang terasa semakin bengkak, rasa sakitnya menusuk-nusuk, membuat kepalanya berdenyut. Hutan di Jawa Timur ini terasa semakin mencekam. Setiap bayangan seolah menyimpan mata yang mengawasi. Ia mencoba memanggil nama Riko, tapi suaranya hanya berupa bisikan yang kalah oleh desau angin. "Riko, Riko, di mana kamu?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa begitu pekat, berat, dan mengancam. Bima menggigil, ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat di sini, sesuatu yang lebih dari sekadar binatang buas. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara. Bukan desau angin lagi, ini suara tabuhan genderang yang ritmis. Pelan tapi pasti, suara itu datang dari arah puncak gunung. Jantung Bima berdegup kencang. Mungkinkah ini suara ritual pesugihan yang dicari Riko? Dengan susah payah, Bima mencoba berjalan. Setiap langkah terasa seperti siksaan, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan mendorongnya maju. Ia harus mencari Riko. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Semakin dekat ke puncak, suara genderang semakin keras. Aroma kembang melati yang terlalu menyengat menusuk hidungnya, bercampur dengan bau anyir darah yang membuat perutnya mual. Di antara pepohonan yang rimbun, ia melihat cahaya obor yang menari-nari. Bima bersembunyi di balik sebuah pohon besar, mengintip ke arah sumber cahaya.
pemandangan yang dilihatnya membuatnya membeku. Di sebuah tanah lapang di tengah hutan, puluhan orang berpakaian serba hitam membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang menyala-nyala. Pria itu memegang sebuah pisau yang berkilauan di bawah cahaya obor. Darah akan mengalir, kekuatan akan datang, teriak pria tua itu dengan suara parau. Bima melihat Riko. Ia terikat di sebuah tiang kayu, wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ketakutan. Riko, Bima berbisik, berusaha memanggil temannya. Pria tua itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, persembahan untuk Gunung Kawi, persembahan untuk kekayaan abadi. Bima tidak bisa tinggal diam, ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa, ia sendirian, terluka, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, seorang wanita berteriak dari dalam lingkaran, "Tidak, jangan." Wanita itu berusaha menerobos lingkaran, tapi dicegah oleh dua orang berpakaian hitam. Bima mengenali wanita itu adalah Intan, istri Riko. "Lepaskan aku, jangan sakiti suamiku." Intan meronta-ronta, air mata membasahi wajahnya. Bima melihat kepanikan di mata Intan, ia tahu, wanita itu pasti tahu apa yang akan terjadi. Pria tua itu mengabaikan teriakan Intan, ia terus mengangkat pisaunya, bersiap untuk menusuk Riko. Bima menggertakkan giginya, ia harus bertindak sekarang. Tapi bagaimana, ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertumbuk pada sebuah batu besar di dekatnya. Batu itu cukup besar untuk digunakan sebagai senjata. Tanpa pikir panjang, Bima meraih batu itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Tidak," teriak Intan lagi, "jangan lakukan ini." Bima mengabaikan teriakan Intan, ia sudah tidak punya pilihan lain, ia harus menyelamatkan Riko. Dengan teriakan yang memekakkan telinga, Bima berlari keluar dari persembunyiannya dan melemparkan batu itu ke arah pria tua itu. Batu itu meleset, tapi cukup untuk mengalihkan perhatian pria tua itu. Pria itu menoleh ke arah Bima dengan tatapan marah. "Siapa kau?" geram pria tua itu, "berani-beraninya kau mengganggu ritual kami." "Lepaskan Riko," teriak Bima, "kalian semua gila." Pria tua itu tertawa sinis, "Kau tidak mengerti apa-apa, anak muda, kekayaan membutuhkan pengorbanan." Pria tua itu memberi isyarat kepada para pengikutnya, "Tangkap dia." Dua orang berpakaian hitam berlari ke arah Bima. Bima mencoba melawan, tapi kakinya yang terluka membuatnya kesulitan bergerak. Ia berhasil menendang salah satu dari mereka, tapi yang lainnya berhasil menangkapnya. Bima dibawa paksa ke tengah lingkaran, ia diikat di samping Riko. "Lihat apa yang kau lakukan," kata Riko dengan suara lemah, "kau seharusnya lari saja." "Aku tidak bisa meninggalkanmu," jawab Bima. Pria tua itu tersenyum licik. "Sekarang, kita punya dua persembahan." Intan menangis histeris, jangan bunuh mereka." Pria tua itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, ritual harus dilanjutkan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar membelah kesunyian malam. "Hentikan!" Semua orang terkejut, mereka menoleh ke arah suara itu. Di tepi hutan, berdiri sesosok makhluk yang tinggi besar. Makhluk itu memiliki mata merah menyala dan gigi taring yang panjang, kulitnya berwarna hijau lumut, dan dari tubuhnya terpancar aura yang sangat menakutkan. "Makhluk itu adalah penunggu Gunung Kawi. Kalian telah melanggar perjanjian," geram makhluk itu. "Kalian telah mencemari tanah suci ini dengan darah." Pria tua itu gemetar ketakutan. Kami hanya ingin kekayaan. "Kekayaan yang kalian dapatkan dengan cara yang salah akan membawa malapetaka," bentak makhluk itu. "Sekarang, pergilah, jangan pernah kembali lagi." Para pengikut pria tua itu lari tunggang langgang, meninggalkan pria tua itu dan Bima, Riko, serta Intan di tengah lingkaran. Pria tua itu berlutut di hadapan makhluk itu, "Ampunilah kami." Makhluk itu mengabaikan permohonan pria tua itu. Dengan sekali kibasan tangan, makhluk itu mengirim pria tua itu terbang ke udara. Pria tua itu jatuh ke tanah dengan keras, tidak bergerak. Makhluk itu menoleh ke arah Bima, Riko, dan Intan, matanya menatap mereka dengan tajam. "Kalian telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak kalian lihat," kata makhluk itu. "Sekarang, kalian harus membayar harganya." Bima menelan ludah, ia tahu, mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Bima. Makhluk itu tersenyum sinis. "Kalian harus memilih, salah satu dari kalian harus tinggal di sini,
menjadi penjaga Gunung Kawi, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bima, Riko, dan Intan saling berpandangan, siapa yang harus mengorbankan diri? Suara angin berdesir pelan, membawa aroma kembang melati dan ketegangan yang mencekam. Malam di Gunung Kawi masih panjang, dan pilihan yang harus mereka buat akan menentukan nasib mereka selamanya. Bima menatap Riko dan Intan. Ia melihat ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku yang akan tinggal, kata Bima, memecah keheningan. Aku yang akan menjadi penjaga Gunung Kawi. Riko dan Intan menatap Bima dengan kaget. Tidak, Bima, jangan lakukan ini, teriak Riko. Kau tidak bisa melakukan ini, kata Intan, air mata kembali membasahi wajahnya. Bima tersenyum pahit. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua menderita. Makhluk itu tersenyum puas, pilihan yang bijaksana. Makhluk itu mendekati Bima dan menyentuh dahinya. Sebuah kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuh Bima, membuatnya merasa pusing dan mual. Sekarang, kau adalah bagian dari Gunung Kawi, kata makhluk itu. Kau akan merasakan semua yang dirasakan gunung ini. Kau akan menjadi penjaganya selamanya. Bima jatuh berlutut. Ia merasa tubuhnya semakin lemah dan berat. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Makhluk itu menoleh ke arah Riko dan Intan. Pergilah, jangan pernah kembali lagi, dan jangan pernah menceritakan apa yang telah kalian lihat di sini. Riko dan Intan membantu Bima berdiri. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Bima di tengah hutan. Bima menatap punggung Riko dan Intan yang semakin menjauh. Ia merasa hatinya hancur. Ia telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Tiba-tiba, Bima merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hanya berupa bisikan yang kalah oleh desau angin. Tubuh Bima mulai berubah. Kulitnya berubah menjadi hijau lumut, matanya berubah menjadi merah menyala, dan gigi taringnya tumbuh panjang. Bima telah menjadi salah satu dari mereka. Ia telah menjadi penjaga Gunung Kawi. Di kejauhan, Riko dan Intan mendengar teriakan Bima. Mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Bima, teriak Riko. Kita harus kembali, kata Intan. Riko menggelengkan kepalanya. Tidak, Intan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bima sudah membuat pilihannya. Riko dan Intan saling berpelukan, menangis dalam diam. Mereka tahu, mereka telah kehilangan Bima selamanya. Malam di Gunung Kawi semakin larut. Bima, penjaga baru Gunung Kawi, berdiri di tengah hutan, mengawasi segala yang terjadi. Ia adalah bagian dari gunung ini sekarang. Ia adalah penjaganya selamanya. Suara genderang kembali terdengar, tapi kali ini, suara itu datang dari dalam diri Bima. Suara itu adalah suara gunung, suara alam, suara kekuatan gaib yang tak terhingga. Bima menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Bima menyeret kakinya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyerah pada rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hutan di Jawa Timur ini semakin terasa seperti labirin tak berujung. Pohon-pohon raksasa dengan akar yang mencuat ke permukaan tanah tampak seperti tangan-tangan kurus yang berusaha meraihnya. Angin berdesir pelan, membawa serta aroma lembab tanah dan sesuatu yang amis, seperti darah. Riko, Riko, Bima berteriak. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar di tengah kegelapan. Tidak ada jawaban. Hanya suara serangga malam yang riuh rendah, seolah menertawakan keputusasaannya. Ia berhenti sejenak, bersandar pada batang pohon yang dingin dan berlumut, keringat dingin membasahi pelipisnya, ketakutan mencengkeram hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, ia mendengar suara, sebuah bisikan pelan, nyaris tak terdengar, yang seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Bima, ia tersentak. Siapa itu? Bagaimana bisa ada orang yang tahu namanya di tempat terpencil seperti ini? Siapa di sana? Tanyanya. Suaranya bergetar, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kami tahu apa yang kau inginkan. Bima terdiam. Apa yang dia inginkan? Uang, kekayaan, solusi atas semua masalahnya. Apakah itu yang mereka maksud? Gunung ini bisa memberimu segalanya. Bisikan itu melanjutkan. Tapi, setiap keinginan ada harganya. Jantung Bima berdegup kencang. Ia tahu itu, ia sudah tahu sejak awal. Pesugihan tidak pernah datang tanpa tumbal. Tapi, apa yang akan mereka minta?
Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Bima menahan napas, menunggu jawaban. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya, sebuah titik kecil yang berpendar di antara pepohonan. Cahaya itu semakin lama semakin mendekat, semakin terang. Bima memicingkan mata, berusaha melihat apa atau siapa yang membawa cahaya itu. Semakin dekat cahaya itu, semakin jelas pula suara langkah kaki yang mengiringinya, langkah kaki yang berat dan mantap, seolah diiringi oleh irama drum yang pelan dan dalam. Akhirnya, cahaya itu berhenti tepat di hadapannya. Bima terkejut. Di depannya berdiri seorang wanita tua, mengenakan kebaya lusuh berwarna hitam. Wajahnya keriput dan dipenuhi garis-garis yang dalam, namun matanya tajam dan menusuk, seolah bisa melihat menembus jiwanya. Di tangannya, ia memegang sebuah obor yang menyala terang. "Ikut aku," kata wanita itu, suaranya serak dan berat. "Sudah waktunya." Bima ragu-ragu. Siapa wanita ini? Apa yang dia inginkan? Tapi, di saat yang sama, ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ditolaknya. Rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah hidupnya terlalu kuat untuk diabaikan. "Siapa kau?" tanya Bima, berusaha mengumpulkan keberanian. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang intens. "Ikut aku," ulangnya, "tidak ada waktu lagi." Bima menelan ludah. Ia menatap hutan di sekitarnya, yang tampak semakin gelap dan menakutkan. Kemudian, ia menatap wanita tua itu, yang tampak seperti satu-satunya harapan yang tersisa. "Kemana?" tanya Bima. "Ke tempat di mana semua keinginan menjadi kenyataan," jawab wanita itu, "ke tempat di mana harga harus dibayar." Bima mengangguk pelan. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia harus mengikuti wanita tua itu. Ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Ia harus membayar harga untuk kekayaan yang diimpikannya. "Baiklah," kata Bima, "aku ikut." Wanita tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan. Obornya menerangi jalan di depannya. Bima mengikuti dari belakang, menyeret kakinya yang sakit. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, meninggalkan cahaya rembulan dan suara serangga malam. Hanya ada kegelapan dan keheningan, dipecah hanya oleh suara langkah kaki mereka dan bisikan angin yang misterius. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa pula aura mistis dan mencekam yang menyelimuti hutan itu. Bima bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti sedang memasuki dunia lain, dunia di mana hukum alam tidak berlaku. Tiba-tiba, wanita tua itu berhenti di depan sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Batangnya sangat besar dan berkerut, dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Di batang pohon itu, terdapat sebuah lubang yang besar dan gelap. "Inilah tempatnya," kata wanita tua itu, "tempat di mana kau akan membuat perjanjian." Bima menatap lubang itu dengan rasa takut. Lubang itu tampak seperti mulut yang menganga, siap menelannya hidup-hidup. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Bima, suaranya bergetar. Wanita tua itu memberikan obornya kepada Bima. "Masuklah ke dalam," katanya, "dan berikan apa yang mereka minta." Bima menatap obor itu, lalu menatap lubang itu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia harus memasuki lubang itu. Ia harus menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Dengan napas yang berat, Bima melangkah maju dan memasuki lubang di pohon tua itu. Kegelapan langsung menyelimutinya. Ia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Hanya ada bau tanah yang lembab dan bau amis darah yang semakin kuat. Ia terus berjalan, meraba-raba dinding lubang yang dingin dan berlumut. Semakin jauh ia berjalan, semakin dalam pula ia merasa terjun ke dalam jurang keputusasaan. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara pelan yang bergema di sekitarnya. Suara-suara itu seperti bisikan, seperti rintihan, seperti tangisan. "Berikan, berikan." Bima berhenti. Ia tahu apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan tumbal, mereka menginginkan nyawa. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Bima, suaranya bergetar. Suara-suara itu semakin keras, semakin dekat. "Janin, janin." Bima terkejut. "Janin?" Mereka menginginkan janin sebagai tumbal. Ia menelan ludah. Ia tidak mungkin melakukan itu. Ia tidak mungkin mengorbankan nyawa seorang bayi yang tidak bersalah. "Aku tidak bisa," kata Bima, "aku tidak akan melakukan itu." Suara-suara itu berubah menjadi geraman. Kegelapan semakin pekat.
Bima merasakan ada sesuatu yang mendekatinya, sesuatu yang jahat dan mengerikan. "Kau sudah berjanji," suara itu berteriak, "kau harus membayar harga." Tiba-tiba, Bima merasakan cengkeraman yang kuat di lengannya. Ia menjerit, ia berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Ia melihat ke bawah dan terkejut. Di lengannya, menempel sebuah tangan yang kurus dan pucat, dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam. Tangan itu menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Bima berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan oleh kegelapan. Ia tahu, inilah akhir dari segalanya. Ia telah membuat kesalahan besar, ia telah menjual jiwanya kepada iblis. Dan saat itulah, ia melihatnya, di kejauhan, di tengah kegelapan, ia melihat sebuah altar batu yang dipenuhi dengan darah. Di atas altar itu, terbaring seorang wanita hamil, tidak sadarkan diri. Dan di samping wanita itu, berdiri wanita tua yang membawanya ke tempat ini. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau yang berkilauan. Wanita tua itu tersenyum, senyum yang mengerikan dan penuh kemenangan. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, siap untuk menusuk perut wanita hamil itu. Bima berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia tidak bisa melakukan apapun, ia hanya bisa menyaksikan kengerian itu terjadi di depan matanya. Dan saat pisau itu mulai menusuk, Bima terbangun. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berada di dalam kamar penginapannya, di Jawa Timur, di luar jendela, matahari mulai terbit, menyinari hutan di sekitarnya. Apakah semua itu hanya mimpi? Apakah semua kengerian itu hanya ilusi? Bima bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Ia menatap hutan di kejauhan. Hutan itu tampak tenang dan damai, tidak menunjukkan tanda-tanda kengerian yang baru saja dialaminya. Tapi, di dalam hatinya, Bima tahu bahwa mimpi itu bukanlah sekadar mimpi. Mimpi itu adalah peringatan tentang bahaya pesugihan, tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Ia berbalik dan melihat ke arah meja di kamarnya. Di atas meja itu, tergeletak sebuah amplop yang tebal. Amplop itu berisi uang yang dijanjikan oleh Riko, uang yang akan mengubah hidupnya. Bima menatap amplop itu dengan rasa jijik. Ia tidak menginginkan uang itu lagi. Ia tidak ingin terlibat dalam pesugihan ini lagi. Ia meraih amplop itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Ia kemudian membuka jendela dan melemparkan potongan-potongan uang itu ke udara. Uang itu beterbangan di udara, tertiup angin pagi. Uang itu hilang, lenyap di telan alam. Bima menarik napas dalam-dalam, ia merasa lega, ia telah membuat keputusan yang tepat. Oke, ini dia bagian ketujuh. Bagian terakhir dari cerita, Pesugihan Gunung Kawi, Tumbal Janin 1 miliar. Oke, ini dia bagian ketujuh. Bagian terakhir dari cerita, Pesugihan Gunung Kawi, Tumbal Janin 1 miliar. Detik-detik menegangkan terasa begitu lambat. Aroma dupa dan kemenyan semakin menyesakkan, bercampur dengan bau anyir darah yang seolah meresap ke dalam setiap serat kain yang melapisi altar. Batin Arini menjerit, meskipun bibirnya terkunci rapat oleh mantra yang terus dilantunkan Ki Demang. Di hadapannya, sosok berkulit legam dengan mata merah menyala itu semakin dekat. Taringnya terlihat jelas, memancarkan kilatan menakutkan di bawah remang cahaya obor. Arini pasrah, air mata menetes membasahi pipinya. Dia teringat Rian, suaminya. Dulu, dia membayangkan kehidupan yang indah bersamanya. Sebuah keluarga harmonis dengan anak-anak yang lucu. Tapi sekarang, semua harapan itu lenyap, terkubur dalam kubangan keserakahan dan ambisi yang membutakan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar membelah keheningan malam. Cukup. Ki Demang terhuyung. Mantra yang dilantunkannya terhenti. Sosok hitam itu berbalik, menatap dengan geraman rendah ke arah sumber suara. Semua mata tertuju pada satu titik, Rian. Rian berdiri di ambang pintu. Tubuhnya bergetar namun matanya memancarkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Di tangannya tergenggam erat sebuah keris pusaka, warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai pendekar sakti. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriak Rian. Suaranya lantang meski tercekat oleh emosi. "Aku tidak akan mengorbankan istriku, anakku, demi kekayaan yang haram." Ki Demang tertawa sinis. "Kau terlambat, Rian, kesepakatan sudah dibuat, tumbal harus dibayar." "Tidak." Rian melompat maju, menghunuskan keris pusaka ke arah sosok hitam itu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Rian, meskipun tidak memiliki ilmu kanuragan setinggi Ki Demang,
bertarung dengan segenap hati dan keberanian. Dia melindungi Arini, melindungi janin yang dikandungnya. Keris pusaka itu seperti memiliki kekuatan sendiri. Setiap sabetannya mampu membuat sosok hitam itu terdesak mundur. Ki Demang, yang tadinya begitu percaya diri, mulai menunjukkan raut panik. Kekuatan keris pusaka itu seolah menghancurkan kekuatan gaib yang selama ini menjadi andalannya. Pertarungan berlangsung cukup lama. Keduanya sama-sama terluka dan kelelahan. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Rian berhasil menusukkan keris pusakanya tepat di jantung sosok hitam itu. Makhluk itu menjerit melengking, lalu lenyap menjadi debu. Ki Demang terhuyung, jatuh berlutut di tanah, kekuatannya hilang. Aura mistis yang selama ini menyelimutinya menghilang, menyisakan seorang pria tua yang lemah dan ketakutan. "Kau menghancurkan segalanya," bisik Ki Demang dengan suara serak. "Aku menyelamatkan segalanya," jawab Rian, napasnya tersengal-sengal. "Aku menyelamatkan istriku, anakku, dan diriku sendiri dari keserakahan yang akan menghancurkan kita semua." Rian mendekati Arini, melepaskan ikatan yang mengikatnya. Arini langsung memeluk suaminya erat-erat, menangis terisak. Dia bersyukur karena Rian datang tepat waktu. Ki Demang, dengan sisa tenaganya, mencoba melarikan diri. Namun, Rian dengan cepat menghadangnya. "Sudah cukup, Ki Demang," kata Rian dengan nada tegas, "kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Ki Demang akhirnya menyerah. Dia dibawa ke pihak berwajib dan diadili atas perbuatannya. Rian dan Arini kembali ke kehidupan mereka, meninggalkan semua mimpi buruk itu di Gunung Kawi. Mereka belajar dari pengalaman pahit ini, kekayaan bukanlah segalanya, cinta, keluarga, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada tumpukan uang yang didapatkan dengan cara haram. Arini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Mereka menamainya Bintang, sebagai simbol harapan dan masa depan yang cerah. Rian bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang halal. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Kisah pesugihan Gunung Kawi menjadi pelajaran berharga bagi mereka, sebuah pengingat akan bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Mereka berjanji akan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki dan tidak akan pernah tergoda oleh jalan pintas yang akan menghancurkan hidup mereka. Dan begitulah akhir dari cerita Pesugihan Gunung Kawi, Tumbal Janin 1 Miliar. Sebuah kisah tentang keserakahan, pengorbanan, dan penebusan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Kisah ini, meski fiksi, mencerminkan realita kelam yang masih terjadi di sekitar kita. Mari kita lawan bersama-sama. Oke, ini dia bagian ketujuh. Bagian terakhir dari cerita Pesugihan Gunung Kawi, Tumbal Janin 1 Miliar. Detik-detik menegangkan terasa begitu lambat. Aroma dupa dan kemenyan semakin menyesakkan, bercampur dengan bau anyir darah yang seolah meresap ke dalam setiap serat kain yang melapisi altar. Batin Arini menjerit, meskipun bibirnya terkunci rapat oleh mantra yang terus dilantunkan Ki Demang. Di hadapannya, sosok berkulit legam dengan mata merah menyala itu semakin dekat. Taringnya terlihat jelas, memancarkan kilatan menakutkan di bawah remang cahaya obor. Arini pasrah, air mata menetes membasahi pipinya. Dia teringat Rian, suaminya. Dulu, dia membayangkan kehidupan yang indah bersamanya. Sebuah keluarga harmonis dengan anak-anak yang lucu. Tapi sekarang, semua harapan itu lenyap, terkubur dalam kubangan keserakahan dan ambisi yang membutakan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar membelah keheningan malam. Cukup. Ki Demang terhuyung. Mantra yang dilantunkannya terhenti. Sosok hitam itu berbalik, menatap dengan geraman rendah ke arah sumber suara. Semua mata tertuju pada satu titik, Rian. Rian berdiri di ambang pintu. Tubuhnya bergetar namun matanya memancarkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Di tangannya tergenggam erat sebuah keris pusaka, warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai pendekar sakti. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriak Rian. Suaranya lantang meski tercekat oleh emosi. "Aku tidak akan mengorbankan istriku, anakku, demi kekayaan yang haram." Ki Demang tertawa sinis. "Kau terlambat, Rian, kesepakatan sudah dibuat, tumbal harus dibayar." "Tidak." Rian melompat maju, menghunuskan keris pusaka ke arah sosok hitam itu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Rian, meskipun tidak memiliki ilmu kanuragan setinggi Ki Demang,
bertarung dengan segenap hati dan keberanian. Dia melindungi Arini, melindungi janin yang dikandungnya. Keris pusaka itu seperti memiliki kekuatan sendiri. Setiap sabetannya mampu membuat sosok hitam itu terdesak mundur. Ki Demang, yang tadinya begitu percaya diri, mulai menunjukkan raut panik. Kekuatan keris pusaka itu seolah menghancurkan kekuatan gaib yang selama ini menjadi andalannya. Pertarungan berlangsung cukup lama. Keduanya sama-sama terluka dan kelelahan. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Rian berhasil menusukkan keris pusakanya tepat di jantung sosok hitam itu. Makhluk itu menjerit melengking, lalu lenyap menjadi debu. Ki Demang terhuyung, jatuh berlutut di tanah, kekuatannya hilang. Aura mistis yang selama ini menyelimutinya menghilang, menyisakan seorang pria tua yang lemah dan ketakutan. "Kau menghancurkan segalanya," bisik Ki Demang dengan suara serak. "Aku menyelamatkan segalanya," jawab Rian, napasnya tersengal-sengal. "Aku menyelamatkan istriku, anakku, dan diriku sendiri dari keserakahan yang akan menghancurkan kita semua." Rian mendekati Arini, melepaskan ikatan yang mengikatnya. Arini langsung memeluk suaminya erat-erat, menangis terisak. Dia bersyukur karena Rian datang tepat waktu. Ki Demang, dengan sisa tenaganya, mencoba melarikan diri. Namun, Rian dengan cepat menghadangnya. "Sudah cukup, Ki Demang," kata Rian dengan nada tegas, "kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Ki Demang akhirnya menyerah. Dia dibawa ke pihak berwajib dan diadili atas perbuatannya. Rian dan Arini kembali ke kehidupan mereka, meninggalkan semua mimpi buruk itu di Gunung Kawi. Mereka belajar dari pengalaman pahit ini, kekayaan bukanlah segalanya, cinta, keluarga, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada tumpukan uang yang didapatkan dengan cara haram. Arini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Mereka menamainya Bintang, sebagai simbol harapan dan masa depan yang cerah. Rian bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang halal. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Kisah pesugihan Gunung Kawi menjadi pelajaran berharga bagi mereka, sebuah pengingat akan bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Mereka berjanji akan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki dan tidak akan pernah tergoda oleh jalan pintas yang akan menghancurkan hidup mereka.